Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat wakaf. Ketemu lagi dengan saya, Marwendi, di channel YouTube Biro Perlengkapan. Kali ini kita akan coba membahas terkait dengan rapat persiapan penandatanganan kontrak. Sahabat wakaf, terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, memang kami sering menemukan tidak adanya atau terlewatkan terkait dengan administrasi rapat persiapan penandatanganan kontrak ini. Rata-rata si PPK hanya mengundang penyedia langsung tanda tangan kontrak, atau setelah itu dilakukan PCM. Ada lagi juga tidak ada kegiatan penandatanganan kontrak, dipanggil ke kantor misalnya kan langsung tanda tangan, PCM juga tidak ada. Dan itu waktu berlalu sering terjadi. Sahabat wakaf, terkait dengan kegiatan ini diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia. Sahabat bisa melihat di lampiran 2, Romawi ke-7, muka 7, 31. Ini ada sini. Siapa saja yang ada misalnya yang kompeten di situ dalam saat melakukan rapat persiapan kontrak ini, tentu saja di situ ada pejabat penandatangan kontrak atau PPK, penyedia yang dimaksud, dan juga undangan-undangan lain dalam sudah undangan dari PPK. Sahabat, kegiatan ini tidak hanya terbatas untuk kegiatan konstruksi saja, juga bisa dilakukan untuk kontrak konsultansi, pengadaan barang, dan pengadaan lainnya. Jadi bukan terbatas untuk konstruksi saja ya sahabat ya. Apa saja yang dibahas dalam kegiatan rapat persiapan ini penandatanganan kontrak? Yang dibahas pertama mungkin yang dibahas adalah pertama terkait dengan finalisasi rancangan kontrak. Jadi sebelum dilakukan lelang, biasanya si PPK the user atau pengguna akhir lah namanya, pengguna akhir lah ya, itu menyusun atau PPK ini menyusun rancangan kontrak. Rancangan kontrak ini dibikin oleh mereka, dan saat persiapan ini dibahas, situ mungkin terkait dengan klausul-klausul yang ada, terkait dengan pembayaran, keterlambatan, waktu, atau teknis-teknis lainnya. Itu dibahas dalam rapat persiapan ini. Kebanyakan si penyedia jarang membaca rancangan kontrak ini. Makanya berkewajibanlah PPK untuk menyampaikan, menjelaskan kepada penyedia yang telah ditunjuk sebagai pemenang. Jadi kontrak ini adalah hal dasar pedoman mereka dalam melaksanakan pekerjaan. Ada hak dan kewajiban di situ. Selain dari finalisasi rancangan kontrak, itu adalah terkait dengan jangka waktu pelaksanaan. Mana tahu pekerjaannya bisa melewati batas tahun anggaran misalnya. Itu perlu disepakati bagaimana tata cara dan perlakuannya. Ketiga, ini adalah terkait dengan yang dibahas rancangan penandatanganan kontrak. Rencana penandatanganan kontrak. Ini kapan akan dilakukan nih? Biasanya ini untuk kasus-kasus lelang dilakukan sebelum dipa turun atau pradipa, istilahnya lelang pradipa. Jadi sebelum dipa turun tidak ditunjuk pemenangnya, akan tetapi belum diterbitkan SPDJM misalnya kan, apalagi tanda tangan kontrak. Jadi disepakatilah kapan
akan dilaksanakan. Biasanya setelah dapat turun baru kontrak ditandatangani. Keempat adalah terkait dengan dokumen kontrak dan kelengkapannya. Bapak Ibu, ini sering tercecer di PPK kita. Sesuai dengan pasal 4 di surat perjanjian standar gitu. Itu ada dokumen kontrak itu apa saja gitu ya. Secara hierarkinya bagaimana. Ini banyak yang tidak terminitasi dengan baik oleh teman-teman PPK. Apalagi itu didistribusikan. Jadi kontrak itu disimpan saja gitu ya. Jadi nggak pernah disampaikan ke penyedia sebagai pedoman mereka untuk bekerja. Seharusnya kontrak ini sampaikan ke penyedia untuk dilaksanakan. Kalau hanya disimpan dan apa mau dilaksanakan, nggak jelas akan dilaksanakan. Karena itu ada teknis, ada administrasi di situ, ada personel di situ, ya. Ada spek-spek teknis yang perlu dilaksanakan oleh penyedia. Apalagi kontrak ini juga nggak pernah juga disampaikan oleh ke konsultan pengawas misalnya. Jadi sobat lengkap, ini sangat penting. Dokumen kontrak itu harus lengkap, diminutasi dengan baik dan itu didistribusikan ke para pihaknya ya. Berikutnya adalah terkait dengan kelengkapan rencana keselamatan konstruksi. Ini biasanya di rencana anggaran biaya dan ditawarkan ya, dan ditawar oleh penyedia itu ada rincian biaya di situ. Dan itu kapan-kapan saja akan dilaksanakan. Misalnya sosialisasi keselamatan kerja, kapan dilaksanakan. Asuransi, asuransi terkait dengan apa namanya? Personil misalnya kan. Kapan akan dibayar, akan ditindaklanjuti misalnya kan. Atau terkait dengan peralatan-peralatan keselamatan seperti jaket, sepatu gitu ya, topi pengaman gitu ya, atau apa ya, spanduk-spanduk misalnya petunjuk arah itu saat rapat persiapan itu dibahas. Ketiga terkait dengan keenam ini jaminan pelaksanaan. Jadi kapan akan diserahkan itu. Di jaminan pelaksanaan ini bertahu isinya apa, bentuknya gimana, itu kan. Apakah dilakukan melalui bank langsung atau mungkin melalui asuransi misalnya kan. Bisa saja sesuai dengan kebijakan-kebijakan di awalnya. Ini terkait asuransi, tenaga kerja, asuransi kesehatan mungkin sesuai dengan apa yang diperjanjikan di kontrak. Kedelapan adalah terkait dengan pemberdayaan tenaga kerja praktek atau magang ya. Ini biasanya untuk kerja-kerjaan yang kompleks. Tapi di kami di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya ini belum ada pekerjaan konstruksi yang kompleks. Kesembilan adalah jaminan uang muka. Ini penting bagi penyedia teman-teman serokap ya. Jadi ada juga penyedia ini yang nggak butuh uang muka misalnya kan. Jadi uang muka ini kan ada persyaratan di kontrak biasanya. Setelah mobilisasi atau mobilisasi material atau personil misalnya kan itu bisa dimintakan uang muka sesuai dengan perjanjiannya yang tertuang di SSKK atau SSUK. Kapan waktu penyerahannya. Ke-10 ini adalah hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Jadi mungkin saat evaluasi penawaran itu adalah ranahnya Pokja pemilihan yang melakukan tugas, tapi setelah ditunjuk misalnya ini tugasnya PPK untuk menjelaskan itu terkait evaluasi yang ada, misalnya terkait dengan kebutuhan personil itu, atau mungkin mana tahu ada apa koreksi yang timpang misalnya kan, itu bisa didiskusikan saat ini bagaimana tindak lanjutnya. Sahabat Rokap, kami coba membantu juga bagaimana nih checklist kebutuhan administrasi ini terkait dengan pelaksanaan rapat persiapan. Pertama pasti adanya undangan misalnya kan, kapan harinya, tanggal berapa, pukul berapa, tempatnya di mana, itu jelas undangan. Hasil dari ini
Terbitlah berita acara rapat persiapan namanya. Dan dilengkapi oleh data hadir, foto-foto, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan hasil dari yang rapat persiapan tersebut. Terus kedua adalah rancangan kontrak yang udah final, yang siap untuk ditandatangani. Jadi ini belum ditandatangani ya, sahabat ya. Ini siap untuk ditandatangani. Dan juga nanti mana tahu setelah ada juga yang rekanan itu mengundurkan diri misalnya. Jadi dibatalkan SPP BJ-nya. Itu ada terjadi. Jadi penyedia itu hanya ingin ikut lelang untuk mendapatkan fee, misalnya ada tuh uang apa namanya itu ya, uang lelang lah namanya gitu ya. Dia hanya untuk ikut itu, dia tidak akan melaksanakan. Tapi ini biasanya ada konsekuensi, apakah nanti di blacklist atau gimana. Sesuai dengan SS syarat mengkontrak ada di situ. Di dokumen pemilihan juga ada. Ini Bapak sahabat Rokap, ini bisa checklist bagi teman-teman PPK ini. Atau juga nanti untuk teman-teman yang melakukan pemeriksaan. Apakah sudah dilaksanakan belum rapat persiapan kontrak ini? Ya. Tinggal teman-teman checklist saja ada tidaknya. Baik sahabat Rokap, ya rapat persiapan ini tadi sudah kami sampaikan di awal, bukan untuk konstruksi saja, bisa untuk pelaksanaan konsultasi, bisa juga untuk kegiatan belanja barang ya. Jadi ini tidak terbatas hanya ke bidang konstruksi saja. Baik, jangan lupa sobat rekap ikutin terus channel-channel YouTube kami. Insya Allah akan kami tetap update. Jangan lupa subscribe, comment, and share channel ini. Yang lebih dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.